Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan memaparkan tugas kami itu uh, review jurnal tentang permasalahan yang ada di jurnal itu, dan kami juga akan membahas permasalahan lain yang ada di jurnal itu. Jadi pertama-tama, judul dari jurnal tersebut ialah analisis untuk kerja pompa sentrifugal dengan pemasangan inducer pada lock nut impeller. Nah, dari kelompok kami sendiri itu kami ada berempat, itu ada Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM belakang 138, terus ada saya sendiri itu Lutfi Sarezudi dengan NIM belakang 147, terus ada Farid Andi Kurniawan dengan NIM belakang 151, terus ada Rangga Aryo Purboyo dengan NIM 157. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung membahas permasalahan utama di analisis unjuk kerja pompa sentrifugal dengan pemasangan induser pada lock nut impeller. Pendahuluan, pendahuluan dulu, yaitu pompa sentrifugal merupakan salah satu jenis pompa yang banyak digunakan dalam berbagai sistem perpindahan fluida di bidang industri maupun instalasi teknik. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan energi mekanik dari motor penggerak yang ditransmisikan melalui poros untuk memutar impeller sehingga fluida memperoleh peningkatan energi, tekanan, dan kecepatan. Namun, dalam pengoperasiannya, pompa sentrifugal sering mengalami berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Nah, permasalahan utamanya yaitu sering terjadi pada sistem pompa sentrifugal terjadinya rugi-rugi energi selama proses pengalihan fluida. Nah, dalam kondisi idealnya, energi mekanik yang diberikan oleh motor penggerak akan sepenuhnya diubah menjadi energi fluida oleh impeller pompa. Namun, pada kondisi nyata, sebagian besar energi itu hilang. Hilang kenapa? Akibatnya beberapa faktor seperti gesekan fluida, terus ada turbulensi aliran fluida, terus ada perubahan arah aliran pada sistem perpipaan, juga ada kerugian hidrolik pada komponen pompa. Nah, rugi-rugi energi ini menyebabkan energi fluida tersebut menjadi lebih kecil dari energi yang diberikan oleh motor. Gitu. Selanjutnya itu masih ya, persamaan energi fluida dapat dituliskan sebagai H1 plus HP sama dengan H2 plus HL. Nah, di mana H1 itu energi fluida pada sisi masuk pompa, terus H2 juga energi fluida pada sisi keluar pompa. HP di sini itu head yang diberikan pompa, terus ada HL itu kerugian energi atau head loss. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian energi yang diberikan pompa akan hilang akibat kerugian energi pada sistem aliran fluida. Nah, jenis-jenis kerugian energi tersebut itu ada kerugian mayor sama kerugian minor. Nah, kerugian mayor di sini kerugian energi yang terjadi akibat gesekan antara fluida dengan dinding pipa sepanjang sistem perpipaan. Nah, kerugian ini tuh bisa dihitung menggunakan persamaan Darcy-Weisbach sebagai, atau enggak persamaannya itu ada HL sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Ya, di mana HL itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu kerugian energi atau head loss. Nah, F-nya ini faktor gesekan, terus L-nya panjang pipa, D-nya diameter pipa, V kuadrat ini itu kecepatan fluida, dan G-nya percepatan gravitasi. Artinya, semakin panjang pipa dan semakin besar kecepatan fluida, maka rugi-rugi energi ini juga bakal semakin besar. Selanjutnya, nah ini yang ini kerugian minor. Kerugian minor itu disebabkan
disebabkan oleh komponen-komponen seperti belokan pipa, katup, sambungan, kontraksi penampang, dan ekspansi penampang. Kerugian minor ini dapat dihitung menggunakan persamaan HL minor sama dengan sigma K V kuadrat per 2G, di mana HL minor ini kerugian head minor, terus K-nya itu koefisien kerugian komponen, dan V adalah kecepatan aliran fluida, dan G ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, G itu percepatan gravitas. Nah, selanjutnya ada permasalahan lain, itu ada kinerja pompa belum optimal. Silakan buat teman saya bisa menjelaskan permasalahan yang kinerja pompa belum optimal ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Lutfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja pompa yang belum optimal. Nah, dari eh, permasalahan utama tadi, yaitu terjadinya eh, rugi-rugi aliran. Nah, itu eh, terdapat hubungan antara permasalahan ini dengan permasalahan utama pastinya. Nah, permasalahan ini eh, terdapat tiga parameter utama. Yang pertama ada head pompa, yang kedua ada debit aliran, yang ketiga ada efisiensi. Nah, yang pertama adalah head pompa. Head pompa merupakan energi yang diberikan pompa kepada fluida per satuan berat fluida. Nah, rumusnya adalah H sama dengan P2 min P1 dibagi Rho kali G ditambah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2G plus Z2 min Z1, di mana H adalah head pompa, P2 dan P1 adalah tekanan pada sisi keluar dan sisi masuk pompa, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, V2 dan V1 adalah kecepatan fluida pada sisi keluar dan sisi masuk pompa, serta Z2 dan Z1 adalah perbedaan elevasi fluida. Next. Yang kedua, parameter kedua adalah debit aliran. Debit merupakan volume fluida yang dapat dipindahkan oleh pompa dalam satu satuan waktu. Secara matematis, debit sendiri dirumuskan sebagai Q sama dengan A dikalikan V, di mana Q sendiri adalah debit aliran fluida dan A adalah luas penambang aliran dan V adalah kecepatan rata-rata fluida. Next. Yang ketiga ada parameter yang ketiga itu ada efisiensi pompa. Efisiensi pompa menunjukkan seberapa besar energi mekanik yang diberikan oleh motor penggerak dapat diubah menjadi energi hidrolik fluida. Nah, untuk menentukan efisiensi pompa sendiri, kita harus menentukan daya hidrolik pompa terlebih dahulu, yaitu dengan rumus pH sama dengan rho G dikalikan Q dikalikan H. Nah, setelah daya hidroliknya diketahui, kita dapat mencari efisiensi pompa itu sendiri. Yang rumusnya yaitu eh, efisiensi pompa sama dengan pH dibagi dengan P input dikalikan 100%, di mana pH sendiri adalah daya hidrolik pompa, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, Q tadi debit fluida adalah head pompa, P in adalah daya input yang diberikan oleh motor penggerak, dan efisiensi pompa dan efisiensi pompa. Semakin besar nilai efisiensi pompa, maka semakin baik kinerja pompa tersebut dalam mentransfer energi dari motor ke fluida. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk permasalahan lainnya yaitu adanya pemisahan aliran pada inlet atau sudu impeller. Fluida yang masuk ke impeller seharusnya memiliki arah aliran yang sesuai dengan sudut sudu impeller. Jika tidak sesuai, maka fluida akan mengalami separasi aliran atau flow separation.
Separase ini menyebabkan turbulensi yang tinggi, kehilangan energi, serta penurunan efisiensi pompa. Next. Oke, untuk yang pertama yaitu turbulensi pada pompa sentrifugal. Turbulensi merupakan kondisi aliran fluida yang bergerak secara tidak teratur dan membentuk pusaran kecil atau eddies sehingga menyebabkan fluktuasi kecepatan dan tekanan di dalam aliran. Pada pompa sentrifugal, turbulensi biasanya terjadi pada bagian inlet impeller, saluran antar sudu impeller, dan volute casing akibat perubahan arah dan kecepatan aliran yang cukup besar. Kondisi ini menyebabkan sebagian energi fluida terdisipasi menjadi panas akibat gesekan antar lapisan fluida dan interaksi dengan dinding saluran, sehingga menimbulkan kerugian energi di dalam pompa. Next. Yang kedua yaitu analisis turbulensi dengan bilangan Reynolds. Karakteristik aliran fluida dapat dianalisis menggunakan bilangan Reynolds yang menunjukkan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas fluida. Nilai bilangan Reynolds menentukan apakah aliran bersifat laminar atau turbulen. Adapun rumusnya yaitu RE sama dengan V dikali D per V, yang dimana RE adalah bilangan Reynolds, V adalah kecepatan aliran fluida, D yaitu diameter karakteristik saluran, dan juga V merupakan viskositas kinematik fluida. Jika nilai Reynolds lebih besar dari 4000, maka aliran cenderung bersifat turbulen. Pada pompa sentrifugal, nilai Reynolds biasanya cukup tinggi, sehingga aliran yang terjadi di dalam pompa umumnya berada dalam kondisi turbulen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, eh, saya lanjut untuk permasalahan turbulensi dan separasi aliran dalam pompa. Itu ada kerugian energi akibat turbulensi. Ya, turbulensi menyebabkan meningkatnya gesekan antara fluida dan dinding saluran, sehingga menghasilkan kerugian energi yang disebut head loss. Sama seperti penjelasan pertama yang tadi saya bilang, adanya head loss ya. Kerugian energi ini tuh menyebabkan energi yang tersedia untuk meningkatkan tekanan fluida menjadi berkurang, sehingga performa pompa tidak optimal. Nah, persamaan kerugian energi ini eh, dapat dinyatakan dengan persamaan Darcy-Weisbach. Seperti yang tadi awal saya ngomong ya, ada LV kuadrat per D 2G, atau eh, persamaan yang pertama itu HL sama dengan F kali L per D, eh ya L per D kali V kuadrat per 2G. Nah, itu persamaan dari Weisbach untuk menganalisa kerugian energi akibat turbulensi. Nah, semakin besar kecepatan aliran dan tingkat turbulensi, maka nilai faktor gesek meningkat. Sehingga kerugian energi dalam sistem pompa juga semakin besar. Selanjutnya itu ada separasi aliran dalam pompa. Nah, separasi aliran ini atau flow separation terjadi ketika fluida yang mengalir di sepanjang permukaan studi impeller tidak mampu mengikuti kontur permukaan akibat adanya gradien tekanan yang merugikan. Nah, kondisi ini menyebabkan lapisan fluida terlepas dari permukaan sudu sehingga terbentuknya daerah resirkulasi atau aliran balik yang dipenuhi oleh pusaran fluida. Fenomena ini menyebabkan distribusi kecepatan aliran menjadi tidak merata dan meningkatkan kerugian energi dalam pompa. Nah, analisis energi fluida ini tuh bisa dianalisis dengan menggunakan persamaan Bernoulli.
yang memperhitungkan kerugian energi dalam sistem aliran fluida. Nah, persamaannya itu ada P1 per rho G sama dengan plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 sama dengan P2 per rho G plus V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus head loss, HL. Nah, yang dimana P itu tekanan fluida, V itu kecepatan fluida, Z itu elevasi fluida, dan HL itu kerugian energi atau head loss. Nah, ketika turbulensi dan separasi aliran terjadi, nilai HL akan meningkat karena sebagian energi fluida hilang akibat terbentuknya vortex dan aliran balik. Nah, penurunan daya hidrolik pompa ini terjadi akibat turbulensi dan separasi aliran akan mempengaruhi daya hidrolik yang dihasilkan oleh pompa. Daya hidrolik merupakan energi yang diberikan pompa kepada fluida untuk meningkatkan tekanan dan kecepatan aliran. Persamaannya itu pH sama dengan rho G Q, rho kali G kali Q kali H. Ya, itu keterangannya bisa dibaca sendiri. Nah, jika kerugian energi meningkat, maka nilai head pompa akan berkurang sehingga daya hidrolik yang dihasilkan pompa juga menurun. Nah, lanjut, ada permasalahan lain bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk permasalahan yang terakhir yaitu analisis karakteristik pompa sentrifugal terhadap variasi panjang induser. Untuk latar belakangnya, pompa sentrifugal merupakan mesin fluida yang berfungsi memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain dengan meningkatkan energi fluida melalui putaran impeller. Energi mekanik dari motor diteruskan ke impeller, lalu impeller mengubahnya menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Namun pada kondisi nyata, proses ini tidak berjalan sempurna. Selalu terjadi kerugian energi atau energi loss akibat dari gesekan fluida dengan dinding pipa, turbulensi aliran, fenomena kavitasi, dan ketidaksempurnaan desain impeller. Akibatnya, head, debit, dan efisiensi pompa menurun dibandingkan kondisi ideal. Next. Yang kedua, pompa sentrifugal dan induser. Prinsip kerja pompa berdasarkan gaya sentrifugal dari impeller yang berputar. Alur kerja pompa yaitu fluida masuk melalui suction, kemudian impeller memutar fluida, lalu energi kinetik fluida meningkat, dan energi tersebut diubah menjadi energi tekanan. Lalu kemudian pada akhirnya fluida keluar melalui discharge. Fungsi induser. Induser merupakan impeller kecil yang dipasang di depan impeller utama yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida sebelum impeller, memperbaiki aliran fluida, dan mengurangi kemungkinan kavitasi. Next. Untuk persamaan dasar analisis pompanya ada head total pompa, di mana HT ada sama dengan HD plus HS plus HF, dengan keterangan seperti yang ditampilkan pada presentasi. Lalu kemudian ada bilangan Reynolds, di mana RE sama dengan rho VT per mu, yang digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida, laminar atau turbulent. Next. Kemudian di sini kita membahas tentang daya hidrolik. Daya hidrolik adalah energi yang diberikan pompa kepada fluida. Untuk rumusnya kita bisa menghitung dengan rumus pH sama dengan rho G QH dengan keterangan yang ada pada presentasi. Kemudian efisiensi pompa theta sama dengan pH per P input dikali 100%. Efisiensi menunjukkan berapa besar energi dari motor yang berhasil diubah menjadi energi fluida. Next. Untuk yang kelima, pengaruh panjang induser dan kesimpulannya. Pengaruh variasi panjang induser, yaitu perubahan panjang induser dapat mempengaruhi karakteristik pompa karena beberapa hal, yaitu yang pertama, hal tersebut dapat memperbaiki pola aliran menuju impeller, kemudian yang kedua bisa meningkatkan tekanan awal fluida, lalu bisa mengurangi turbulensi dan kavitasi, dan yang terakhir, jika induser terlalu panjang, dapat menyebabkan kerugian gesek tambahan pada aliran. Untuk kesimpulan pada permasalahan ini, yaitu pompa sentrifugal mengubah energi mekanik menjadi energi fluida melalui putaran impeller. Yaitu ada lagi
Kinerja pompa ditentukan oleh head, debit, daya hidrolik, dan efisiensi. Kemudian, induser berfungsi memperbaiki kondisi aliran sebelum fluida masuk ke impeller. Lalu, variasi panjang induser dapat mempengaruhi stabilitas aliran dan efisiensi pompa. Kemudian yang terakhir, pemilihan panjang induser yang optimal dapat meningkatkan performa secara keseluruhan. Next. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, dari teman-teman saya itu sudah menjelaskan tentang permasalahan lain ya, yang ada di pompa sentrifugal. Nah, kesimpulannya itu ada pompa sentrifugal merupakan mesin yang sangat penting dalam berbagai aplikasi industri. Namun dalam pengoperasiannya sering terjadi permasalahan seperti kerugian energi, turbulensi aliran, dan pemisahan aliran pada impeller. Nah, permasalahan tersebut dapat menurunkan nilai head, debit, dan efisiensi pompa. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan modifikasi pada bagian inlet menggunakan inducer untuk memperbaiki pola aliran fluida. Dengan demikian, tersebut diharapkan kinerja pompa dapat meningkat secara signifikan. Nah, ada satu quotes, yaitu engineers don't just come up with one idea. They think of a few and choose the best one based on the rules they have to follow. Mungkin presentasi dari kami dicukupkan. Terima kasih atas waktunya. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.